Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya bahasan yang agak sensitif, tetapi seperti biasa, hal-hal yang sensitif memang seharusnya disampaikan untuk menghasilkan sebuah kebaikan yang lebih baik. Dalam hal ini, kita akan mengkritik sebagian perilaku Muslim di Sumatera dalam kasus suara azan Ibu Meliana. Agama memang sejatinya sejak awal muncul sebagai tameng manusia untuk menghadapi rasa takut. Baik menghadapi rasa takut terhadap hal-hal yang supranatural maupun rasa takut terhadap hal-hal yang kejadian di dunia nyata. Tetapi belakangan memang lebih banyak tersiar kabar bahwa agama dijadikan sebagai tameng dan alat untuk agresi terhadap kelompok lain untuk menutupi rasa takut yang ada. Dalam kasus ini adalah kasus azan, di mana suara azan yang terlalu keras kemudian dikritik oleh seorang non-muslim, dan non-muslim itu menghadapi penganiayaan yang luar biasa, rumahnya dihancurkan, kemudian dia divonis penjara selama 1,5 tahun atas nama kasus penistaan agama. Ini tidak konstruktif dan ini tidak produktif, tapi bagaimanapun ini terjadi. Jadi yuk kita mulai. Juli tahun 2016, seorang ibu rumah tangga, Ibu Meliana, ngobrol sama tetangganya. Dia minta kalau bisa suara azan itu dikecilkan sedikit. Karena suaranya semakin lama semakin kencang. Dalam konteks ini jelas dia tidak menistakan agama apapun. Sama sekali tidak. Dia hanya minta speaker masjidnya diperkecil. Tapi kemudian, tak lama kemudian, para tetangganya mulai datang minta konfirmasi, DKM datang minta konfirmasi, dan sebagainya. Sempat terjadi perdebatan di malam hari itu, bahkan sampai suaminya datang dan memohon maaf, minta supaya ini selesai, clear, mohon maaf, maaf, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak selesai. Jam 11 malam, di malam itu juga, masa datang dan mulai mengerumuni rumah Ibu Meliana. Rumah Ibu Meliana kemudian diserang, dilempari batu, dan sebagainya. Dalam rentetan kejadian selanjutnya, ada beberapa rumah ibadah yang dibakar, dihancurkan. 3 vihara, 8 kelenteng, dan 1 area pengobatan itu dihancurkan oleh massa. Tak cukup sampai situ, massa pun masih melaporkan lagi kepada MUI, dan MUI menuntut Ibu Meliana atas kasus penistaan agama. Agustus 2018, kemudian Ibu Meliana divonis 1,5 tahun penjara atas dasar penistaan terhadap agama. Itu kronologinya, mengerikan. Tapi Baraya, saya pengen sampaikan bahwa dalam agama Islam, yang menistakan agama bukan Ibu Meliana, tetapi massa yang merusaknya. Kita akan melihat dalam kajian ilmu fikih dan tafsir. Baraya begini, di surat Al-A'raf ayat 205 disebut bahwa jika Baraya memuji Tuhan, menyebut nama Tuhan, itu hendaknya disampaikan dengan suara yang pelan, tidak terlalu keras, tidak bising. Jadi kalau azan suaranya terlalu keras, kemudian ada yang protes, maka yang salah memang suara azannya. Sebab di dalam Islam, memang batasan suara azan itu dibatasi agar sampai tidak mengganggu orang lain. Ini dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 205. Tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pertama, suara-suara orang yang memuji nama Tuhan itu tidak boleh terlalu keras karena satu, untuk menjaga kehusuannya, untuk menjaga kerendahan hatinya, dan agar tidak mengganggu orang-orang lain, khususnya dalam hal ini orang-orang non-muslim yang kalau dibacakan terlalu keras mungkin mereka akan mencelaknya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi sekali lagi, Ibu Meliana itu tidak mencela, tetapi kalau ada celaan, ini menurut Ibnu Katsir dalam tafsir surat ini, maka yang salah memang adalah orang yang azannya, orang yang teriak-teriak memuji nama Tuhannya, begitu. Kemudian saya gunakan pendapat dari 2 orang ulama. Yang pertama itu adalah Badruddin Al-Aini. Beliau menyatakan bahwa kalau azan itu terlalu keras, membuat bising orang, maka hasilnya menjadi makruh. Karena gini, dan ini saya campurkan dengan fatwanya Pak Mahfud ya, azan itu disampaikan untuk menyeru manusia. Suaranya harus cukup keras. Tetapi kalau suaranya terlalu keras, maka ini tidak bisa, tidak boleh. Karena batas azan itu sampai suara manusia. Kalau diperkeras lebih lagi, boleh demi kemaslahatan. Tapi ingat demi kemaslahatan. Kalau tidak maslahat malah mengganggu orang lain, maka ini tidak boleh. Dan fatwa-fatwa semacam ini juga sudah keluar banyak di Timur Tengah, di Uni Emirat Arab, di Bahrain, bahkan sampai dibatasi sampai 85 desibel. Di luar itu, maka si pengeras suaranya dicabut dari masjid itu.
Di Masjidil Haram, Baraya yang sudah pernah naik haji juga pasti sadar bahwa azan di sana itu hanya terjadi di Masjidil Haram saja, yang lain disenyapkan. Jadi di Indonesia itu juga semestinya kalau azan terlalu banyak itu, maka hanya satu suara azan saja yang diperdengarkan, yang lain dihentikan. Gitu. Jadi biar tidak bersautan. Karena dalam agama Islam, azan itu sunnah untuk dijawab, sunnah muakkad dalam tradisi Imam Syafi'i. Kalau azan terlalu banyak dan terlalu keras dan bersautan di mana-mana, ini kita nggak bisa ngejawabnya gitu. Jadi di sini azan lah, ini udah sampai sini mau dijawab, di sini juga terdengar gitu. Jadi ini malah menutupi kesempatan kita untuk berbuat sunnah. Kalau ada perbuatan yang menutupi cara untuk melakukan sunnah, maka perbuatan itu biasanya disebut makruh. Dan Baraya ini kepada muslim semuanya, mohon jangan jadikan kritik sebagai cara untuk membalas pihak lain. Kritik itu harus kita terima apa adanya dengan semua kebaikan. Kalau mau dibalas, balas, tapi balas dengan kritik lagi. Ini penting, sebab tahun 1978 kita sudah punya Bimas Islam, sudah punya peraturan tentang bagaimana cara adzan menurut ulama-ulama di Indonesia pada waktu itu. Yaitu, pertama, azan itu hanya dikumandangkan pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian, azan itu jangan saling bersautan terlalu kencang, jangan terlalu bising juga. Kemudian azan itu harus disampaikan oleh orang yang muazin, yang sudah benar-benar bagus suaranya. Jadi ketika azan, azan itu digunakan untuk syiar agama Islam. Kan banyak orang di luar Islam, maaf ya, banyak orang non-muslim yang masuk ke dalam agama Islam karena mendengar suara azan yang merdu. Nah, dalam hal ini bagaimana mungkin syiar itu bisa disampaikan? Karena azan bersautan satu sama lain dengan nada yang berbeda-beda, dengan muazin yang berbeda-beda. Ini sudah ada peraturannya sebenarnya tahun 78, cuman kenapa nggak ditegakkan? Kemudian kritik berikutnya ini masih dalam konteks agama Islam ya. Baraya begini, gulu itu atau sikap berlebih-lebihan itu adalah bagian dari cara menghancurkan Islam dari dalam. Nabi Muhammad sendiri menyampaikan dalam sebuah hadis yang dianggap sahih itu bahwa sikap berlebih-lebihan itu adalah cara untuk menghancurkan agama. Orang-orang terdahulu itu hancur agamanya akibat berlebih-lebihan. Nah, yang dimaksud dengan berlebih-lebihan itu bagaimana? Ini contoh kasusnya sudah jelas. Begini, anggaplah ya, Ibu Meliana ini melakukan penistaan terhadap agama Islam. Anggap. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam? Di surat Asy-Syura ayat 40 disebutkan begini, kalau ada orang yang jahat, maka caranya dua. Pertama, maafkan dia. Itu adalah cara yang paling utama. Tapi kalaupun mau membalas, silahkan balas, tapi dengan yang seimbang, yang setimpal. Jadi anggaplah Ibu Meliana ini melakukan penistaan terhadap agama Islam misalkan ya. Anggapkan tidak, tapi anggaplah. Maka yang harus dilakukan adalah kritik lagi agamanya. Misalkan, itu hionya terlalu bau, ini hionya terlalu itu kelentengnya terlalu, kritik aja di situnya, jangan sampai rumahnya dihancurkan. Sebab kalau lebih dari kan dia menghina, kita membalas dengan lebih dari menghina, itu disebutnya gulu. Dan gulu itu adalah salah satu cara menghancurkan agama dari dalam. Ini kata Nabi sendiri. Jadi kalau Ibu Meliana kemudian nanti wiharanya dihancurkan, rumahnya dibakar, dan seterusnya, maka yang salah dalam sudut pandang agama Islam itu adalah massa yang melakukannya. Termasuk dalam hal ini MUI yang menyetujuinya. Saya mohon maaf, tetapi pendekatan di dalam Al-Qur'annya begitu. Kita sudah sampaikan 2 dalil Al-Qur'an dan 1 dalil hadis. Kemudian kita lihat surat berikutnya, di surat Al-An'am ayat 108 itu disampaikan umat muslim dilarang keras untuk memaki-maki Tuhan dari agama lain. Karena Tuhan sendiri sudah menyampaikan bahwa manusia dibuat untuk melihat baik apa yang mereka kerjakan. Biar Tuhan sendiri langsung yang nanti mengadili di hari akhir. Itu dalilnya jelas di surat Al-An'am. Nah, jadi maksudnya begini Baraya, kalau anggap Ibu Meliana itu melakukan penistaan terhadap azan, maka jangan sampai rumah ibadahnya dihancurkan. Karena itu orang-orang Islam itu dilarang keras untuk menghancurkan biara atau tempat ibadah agama lain. Bahkan menghujat Tuhannya, menghujat nama Tuhannya saja, itu sudah dilarang keras. Nah, ini yang dilakukan umat Islam adalah Ibu Meliananya rumahnya dihancurkan, kemudian beberapa wihara, rumah ibadah lain itu dihancurkan. Dan uniknya, kehakiman pada waktu itu, penegak hukum pada waktu itu di sana hanya menghukum 8 orang dan hanya menghukum selama 1 bulan. Padahal yang dilakukan umat Islam pada waktu itu menistakan 2 agama sekaligus. Pertama, menistakan agama
Tridharma atau Buddha dalam hal ini, dan kedua menistakan agama Islam. Karena dalam agama Islam menghancurkan rumah ibadah agama lain itu dilarang keras. Dilarang keras. Karena nanti mereka akan menghujat kepada agama Islam. Nah, sekarang di seluruh dunia banyak hujatan-hujatan terhadap agama Islam, banyak pembenci-pembenci terhadap agama Islam. Kenapa? Karena muslimnya sendiri yang melakukan itu. Jadi, yang harus disalahkan dalam hal ini menurut teks Al-Quran, itu adalah orang-orang Islam sendiri. Kalau suara azan terlalu keras, kemudian ada yang memprotes, maka itu sebaiknya protes itu ditindaklanjuti. Bukan berarti suara azannya dihentikan. Minimal kita, suara azannya terlalu cempreng atau apa. Berarti kita ngadain pelatihan bagaimana caranya supaya azan itu menjadi bagus. Agar azan itu menjadi syiar bagi penyebaran agama Islam. Sedangkan yang dilakukan sekarang adalah orang-orang tidak boleh melakukan protes sedikit pun, tidak boleh membicarakan apapun tentang agama. Maka orang-orang menjadi tertahan untuk masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang tertahan untuk bisa melihat bahwa agama Islam itu damai. Sekarang orang-orang non-muslim melihat bahwa Islam itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan intoleransi dan sebagainya, karena cara-cara yang seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang Islam yang mengamuk kepada Ibu Meliana itu juga sebenarnya menistakan agama Islam dan merusak agama Islam dari dalam. Dalilnya sudah jelas saya sampaikan. Saya pengen menegaskan satu lagi pernyataan dari Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa masjid itu selayaknya satu pemukiman satu, atau satu desa satu. Tidak boleh lebih dari itu. Karena nanti khawatir memecah belah. Boleh sih lebih dari satu dengan ketentuan bahwa pertama, masjid pertama itu sudah terlalu penuh sehingga harus dibangun masjid kedua. Ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, masjid pertama itu terlalu jauh bagi orang-orang tertentu. Berapa jaraknya? Orang-orang Nahdlatul Ulama kemudian mengkonversi jaraknya itu menjadi 1 mil atau 24 menit perjalanan. Itu sudah dianggap jauh. Nah, kalau di luar itu berarti dekat. Nah, maksudnya adalah masjid-masjid yang utama itu, yang satu komunitas satu masjid itu, disitulah yang berhak untuk mengadakan sholat Jumat, dan disitulah yang berhak untuk mengumandangkan azan dengan lebih keras. Sisanya yang lain, kalau ada suara azan terdengar di satu tempat, maka yang lain jangan dulu dikeraskan. Kan tujuan untuk azan itu adalah menyeru manusia untuk sholat. Nah, kalau sudah terdengar, nggak usah dibalapin. Kalau dibalapin nanti bersautan, satu sama lain menjadi banyak, menjadi bising, dan dalam hal ini menghalangi sunnah kita untuk menjawab azan. Kan terlalu banyak. Jadi nanti jawab ini, jadi bingung gitu ya. Nah, itu konteks syariat Islam. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon kalau di sini ada penegak hukum atau ada orang yang berwenang dalam hal ini, kasus-kasus seperti Ibu Meliana jangan diulang lagi. Dan Ibu Meliana kan jelas dia tidak melakukan sebuah penistaan atau kesalahan terhadap agama apapun dalam hal ini. Dia hanya memprotes suara azan yang terlalu bising. Bukan memprotes azannya, bukan memprotes agamanya. Saya Guru Gembul, silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.